Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal untuk 25 soal kepemiluan terkait dengan CAT. Kita langsung saja soal nomor 1. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan. B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan. D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. E. Bersifat independen. Silakan jawab soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di tingkat kabupaten kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. Silakan kerjakan dan jawab soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. E. Membentuk PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya. Kembali silakan jawab soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Lembaga negara yang merupakan suatu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. Silakan jawab soal tersebut. Untuk selanjutnya kita ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye kecuali A. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. B. Mencegah pembelian nominasi, pecukongan calon, dan pengaruh kontributor kelompok kepentingan terhadap calon. C. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye. D. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan. E. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. Silakan kerjakan soal tersebut. Masuk soal nomor 6. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, serta wakilnya dilaksanakan secara serentak pada tahun A. 2015, 2016, dan 2017. B. 2015, 2017, dan 2018. C. 2015, 2017, 2019. D. 2015, 2020, dan 2025. E. 2015, 2019, dan 2023. Silakan jawab soal tersebut. Masuk soal nomor 7. Hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Masuk ke soal nomor 8. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu adalah kecuali
A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya. D. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Silakan jawab soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur kecuali: A. Besaran dapil atau district magnitude dan ambang batas atau threshold. B. Formula pembagian kursi atau penentuan calon terpilih. C. Pola pencalonan atau nomination. D. Model penyuaran atau balloting. E. Sistem kepartaian. Silakan jawab soal tersebut. Kita masuk soal nomor 10. Sistem pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah: A. Pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Silakan jawab soal tersebut. Kita masuk soal nomor 11. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara: A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Silakan jawab soal tersebut. Nomor 12. Idealnya pemilu berfungsi sebagai: 1. Mekanisme seleksi pemimpin. B. Sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat. C. Prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai. 4. Indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik. 5. Saluran akses ke kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah: A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan perhitungan suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Silakan jawab soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 13. 1. Keterlibatan aparatur sipil negara, TNI dan Polri. 2. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. 3. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana dalam angka: A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 3, E. 2 dan 4. Silakan jawab soal tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah berikut ini kecuali: A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Silakan jawab soal tersebut. Untuk selanjutnya kita lanjut baca soal berikutnya. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka: A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti.
B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Silakan jawab soal tersebut. Dan selanjutnya kita bacakan soal 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar daerah lain adalah: A. Mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan menjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Silakan jawab soal tersebut. Selanjutnya soal nomor 17. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali: A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Silakan jawab soal tersebut. Kita lanjut soal nomor 18. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh: A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Dewan Kehormatan. B. DKPP, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Silakan kerjakan soal tersebut. Kita lanjut soal nomor 19. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil wali kota bupati pada tahun 2017 dilaksanakan pada: A. 15 Januari 2017, B. 15 Februari 2017, C. 15 Maret 2017, D. 15 April 2017, E. 21 Februari 2017. Silakan kerjakan soal tersebut. Untuk selanjutnya kita lanjut soal nomor 20. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah: A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Silakan kerjakan soal tersebut. Lanjut soal 21. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah: A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Lanjut soal 22. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah: A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Silakan kerjakan soal dimaksud. Masuk soal 23. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah: A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian tetap, E. Pemberhentian tetap, dan denda. Silakan kerjakan dan jawab soal tersebut. Masuk soal 24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP membentuk: A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan.
C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP. D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP. E. MOU antara KPU dan Bawaslu dan DKPP. Silakan kerjakan dan jawab soal tersebut. Soal terakhir 25. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017, berapa harikah jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 23 hari, E. 30 hari. Silakan kerjakan dan jawab soal tersebut. Demikianlah 25 soal yang telah kita bacakan. Untuk koreksi jawaban Anda, silakan Anda kerjakan sendiri, dan terkait dengan berapa skor Anda, silakan baca di deskripsi dari video ini, dan teruslah berlatih untuk menambah pengetahuan dan pemahaman Anda terkait tes menjadi penyelenggara pemilu. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.